Ya, adanya perbedaan. Nggak usah jauh-jauh. Kita bicara penetapan tanggal 1 Syawal aja, ini ada yang berbeda-beda. Jawabannya nanti jangan kemana-mana. Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1430 Hijriah. Karena perbedaan cara menghitung dan melihat bulan. Ada yang menghitung lewat hisab, ada yang melalui ru'yah. Nah, buat saya dan buat kita semua, kita harus menghargai perbedaan itu. Kita harus menghormati hasil ijtihad orang lain, walaupun tidak sama dengan hasil ijtihad kita. Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah mengumumkan Syawal jatuh 20 September. Naksabandi di Sumatera Barat malam Jumat sudah takbiran karena mereka puasa 2 hari lebih dulu dari kita. An-Naziriyah di Sulawesi Selatan juga mungkin lebaran akan lebih dulu. Saya pikir ada perbedaan pendapat normal. Kita hormati perbedaan pendapat. Tapi yang harus dijaga menurut saya adalah hakul ikhbari wal i'lam. Hak untuk memberitahu dan menyebarluaskan sebuah hasil fatwa. Ini yang perlu dijaga etikanya. Hak untuk menyebarluaskan dan mengumumkan hasil sebuah ijtihad. Bukankah ketika Muhammadiyah berijtihad itu untuk pengikut Muhammadiyah, Naksabandi untuk pengikut Naksabandi, Qadiriyah untuk pengikut Qadiriyah, dan Naziriyah untuk pengikut An-Naziriyah. Tapi ketika diumumkan secara nasional, di situ sumber. Jadi kalau ada etika untuk menghormati menyangkut hakul ikhbari wal i'lam, hak mempublisir dan pemberitahuan hasil sebuah fatwa, saya kira gonjang-ganjing bisa kita kurangi. Bisa kita kurangi. Pertama itu. Yang kedua, saya pribadi tetap mengajak umat untuk berpegang kepada hadis Nabi. فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ مَعَ الْحَقِّ وَأَهْلِهِ. Kalau kamu berbeda pendapat, ikuti golongan terbesar yang benar dan ahlinya. Terbesar, benar dan ahlinya. Biar terbesar, kalau kelompok preman, itu nggak bisa dipakai fatwanya. Benar dan ahlinya. Nah, jadi karena itu, beberapa hari yang lalu saya katakan, yang paling aman sajalah. Ayo kita ikuti dan tunggu sidang isbat. Karena toh itu melibatkan semua. Muhammadiyah ikut, NU ikut, Wasliyah ikut, Naksabandi Qadiriyah ikut. Kita ikuti sidang isbat dan kita dengarkan pengumuman dari pemerintah. Itu saya yakin lebih aman. Umpama salah pun rame-rame. Lumayan gitu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ya, saya akan berikan kesempatan kepada Pak Asmai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Kiai Haji Asmi Madani. Mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya ini memegang amanah aspirasi rakyat yang selalu ingin bertanya-tanya. Apa sih makna dari tidurnya orang berpuasa itu mendapat nilai ibadah atau pahala? Jadi ada teman saya mentang-mentang bulan puasa punya nilai ibadah, kalau tidur ternyata tidur mulu. Apa sih makna sebenarnya? Tolong Kiai berikan contoh makna yang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini walaupun akhir Ramadan tapi masih menarik juga bahasannya. Silakan Pak Kiai. Ya, ini pertanyaan agak terlambat sebenarnya. Oh, besok udah habis puasanya. Mestinya awal Ramadan saja. Ya, ada hadis naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Artinya kalau dimaksud tidur di sini kan tidur siang tuh. Kenapa dia tidur siang? Karena dia malamnya itu i'tikaf, tahajud, tadarus Al-Quran, begadang di jalan Allah. Siang dia tidur. Nah, tidur yang itu tuh, yang nilainya ibadah. Karena malamnya digunakan juga buat begadang di hadapan Allah. Tapi kalau tidur pelarian, dari habis sahur bangun-bangun mau wakit, sementara malamnya dia begadang biasa, normal, gak ngapa-ngapain, tidak dalam konteks ibadah, itu malah makruh. Makruh. Gak bisa. Tidur melulu, wah ibadah, ya salah. Itu namanya apa, mengkamuflase diri. Jadi tidur dalam konteks tadi itu yang bernilai ibadah. Ya, baik, terima kasih bagi ibu-ibu. Silakan, ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu nih. Silakan ibu. Ya, atau Sulis. Silakan Sulis. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, bismillah, Pak Kiai. Sulis mau tanya 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, kalau puasa berarti kita menahan untuk tidak makan dan untuk tidak minum. Harusnya berarti sembako itu melimpah dan harusnya murah. Tapi kenapa kok malah jadi mahal gitu Pak Kiai? Nah yang kedua, bagaimana sih kita itu menumbuhkan, menciptakan rasa rindu, rasa kangen kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama tadi secara logika, ini ilmu ekonomi nih, ya. Ya, ada permintaan, ya, ada stok barang. Seharusnya stok barang, kalau stok barang itu banyak, biasanya harganya itu murah pergi turun. Ini kan karena orang nggak banyak makan kan, karena banyak puasa gitu. Ini kenapa kok sekarang malah harga barang malah naik gitu ya? Gitu. Ya, jadi berhubungan dengan ilmu ekonomi Pak Kiai. Biasanya dalam ilmu ekonomi itu kalau ada permintaan meningkat, stok barang sedikit, harga naik. Ya kan, kalau puasa seharusnya permintaan itu menurun Pak Kiai, karena kan pada nggak makan, ya kan gitu. Stok barangnya lebih banyak, seharusnya harga turun. Ini kok nggak masuk dalam hitung-hitungan ekonomi Pak Kiai, dengan realita yang sekarang yang ada gitu kan. Terus yang kedua adalah bagaimana kita menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Silakan Pak Kiai. Terima kasih Ananda Sulis, udah gede ya. Pertama, puasa dalam konteks teori ekonomi. Malah saya lebih cenderung untuk bahwa bulan puasa itu bulan yang membawa berkah. Sampai teori ekonomi saja nggak berlaku. Dan yang mengambil manfaat dari keberkahan Ramadan itu semua orang. Dia menjadi rahmatan lil alamin. Bahkan kalau melihat arus mudik itu, pemerintah sekalipun sangat diuntungkan oleh gerakan mudik ini. Sangat diuntungkan, walaupun pada sisi lain berkewajiban untuk mengatur. Hanya dalam konteks pribadi, Ananda Sulis, barangkali nilai puasa kita konsumtif. Sehingga pengeluaran Ramadan yang mestinya lebih rendah dari bulan-bulan biasa, cenderung naik tiap rumah tangga itu. Karena gaya puasa kita masih konsumtif. Gitu. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan rasa rindu kepada Allah. Begini, yang ada semua ini kan fenomena alam. Allah bukan zat yang bisa kita kenal secara fisik. Sehingga ukuran kerinduan kepadanya tidak dalam ukuran fisik. Tapi ukuran bagaimana kita memperhatikan semesta jagat raya ini. Ini makna kenali ciptaannya, nanti kau akan kenal penciptanya. Kagumi ciptaannya, dalam batas tertentu, nanti kau akan lebih kagum dengan penciptanya.